Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kesehatan tetap dijaga. Dan alhamdulillah malam hari ini saya bersama Ibunda cantik Ibu Dahniar, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo. Malam hari ini kita akan berceloteh terkait apa-apa saja program dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ya Pung ya. Yang mana yang lebih ditonjolkan mungkin bisa dibuka maskernya, kita berbincang-bincang Pung. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana kabar ini sekarang ini Pung? Sehat Pung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Meskipun mungkin masih dalam kondisi pandemi ya, corona, tetap harus menjaga imun Pung ya. menjaga kesehatan. Dan di tengah pandemi ini kan salah satu sektor yang paling diserang ini adalah pariwisata Pung. Dinasta, apa kira-kira ini yang harus dilakukan ini? Terima kasih. Iya Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahniar Jafar, Iya. Olahraga dan Pariwisata. Iya Pung. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19, sektor pariwisata lah yang sangat terdampak. Terdampak Pung ya. Iya, sangat terdampak, baik dari sektor usaha kecilnya sampai ke UMK. perhotelan. Perhotelan itu sangat-sangat merasakan adanya pandemi ini loh. Tapi dengan secara berlahan dengan adanya new normal, Iya. dan mematuhi protokol kesehatan, Iya. kita secara bertahap Iya. kita mengangkat atau memulihkan perekonomian kita. Tentunya dengan mendorong sektor-sektor usaha kecil, Iya. sektor-sektor usaha kecil kemudian diberdayakan, Iya. dengan tetap Mematuhi protokol kesehatan. Ya. Saya dengar ini untuk UMKM ada bantuan ya Pung ya? Ada bantuan Yang 2,4 juta ya? Sudah kita melalui dinas Melalui Kementerian Ketenagakerjaan ya Pung ya? melalui Kementerian Koperasi ya, Kementerian Koperasi. Iya, melalui Kementerian Sosial. Jadi, ada beberapa bidang usaha kita Iya. yang kami daftarkan melalui Dinas Pemuda, Olahraga ya. Pariwisata itu alhamdulillah meskipun daftarnya sudah secara link, tapi mereka sudah Mendapat? menerima. Iya. Itu kan Oh, rekomendasi dari Dinas Pariwisata ya Pung? kita hanya menemukan membagi link itu, kemudian dia akan mengupload langsung, Iya. daftar langsung, dan dia juga menerima langsung. Jadi kita hanya kita hanya memfasilitasi saja bagaimana caranya supaya mereka ini bisa terbantu. Terbantu. Boleh Pung, tetap di celoteh muda. Di celoteh muda. Tadi sudah sampai di bagaimana sebenarnya cara untuk mendapatkan bantuan UMKM itu Pung. Iya. Apakah mendaftar secara online saja atau seperti apa? Jadi di samping mendaftar secara online, Iya. linknya disampaikan ke masing-masing pengusaha, kita juga tetap membuat daftar, Ya. ya rekapitulasi daftar, kemudian kami serahkan ke Dinas Prindapkop, ya sebagai landing sektor. Jadi kita bersinergi antara Dinas Pemuda dengan Prindapkop terkait dengan bantuan tersebut. Dan kami sudah mendapatkan beberapa laporan dari yang sekian terdaftar itu, sudah ada beberapa yang sudah menerima. Alhamdulillah. Oh, jadi kalau mau cepat ini harus melalui 3 sektor ini ya Pung ya? Nggak boleh sendiri-sendiri ya, langsung ke dinas sosial saja, langsung ke koperasi saja. Sebenarnya semua bisa. Oh, sebenarnya Semua bisa. Linknya, yang penting ini kan link terbuka untuk kemana-mana, Ya. di mana-mana. Jadi siapapun bisa mengakses. Siapapun bisa. Iya, sepanjang kuota masih ada. Itu kuotanya berapa banyak? Kemarin itu kalau tidak salah 12 juta, kemudian
meningkat menjadi 15 juta. Jadi kemarin itu kita masuk antara 12 sampai 15 juta. Ada waktu sedikit link terbuka, mereka berebut masuk. Ya. Jadi kita sampaikan tanggal 17 jaga. Ya. Kalau linknya terbuka langsung masuk. Memang kita sudah sampaikan. Iya. Ini juga sinergi dengan 25 program bupati. Iya, bersinergi sangat sekali ya. Iya. Ini kan ada dalam 25 program bupati itu kan ada salah satu membentuk 10.000 entrepreneur. Iya. Itu bagaimana realisasinya tuh? Ya, jadi 10.000 entrepreneur itu kita kan sudah inventarisir. Ya. Untuk tahun pertama kedua ini kita sudah dapatkan kurang lebih 2.000. 2.000, iya. Jadi nanti ke depan secara bertahap kita akan menyisir kecamatan sampai di desa-desa. Ini prosesnya belum semua kecamatan ya, Bu ya? Belum, jadi yang bisa dijangkau saja dulu. Nanti ke depan kan secara bertahap kita akan melakukan pendataan. Begitu, Bu. Iya. Kalau ini kan tadi terkait pariwisata dan UMKM-nya, Bu. Kalau di olahraga bagaimana toh ini? Iya. Salah satu bentuk untuk menguatkan imun. Iya. Olahraga bagaimana? Iya, jadi salah satu cara untuk menguatkan imun itu harus kan berolahraga. Ya. Iya. Jadi sekarang kita sudah program itu kita sudah mulai senam sehat dilakukan di kantor, dan mungkin juga secara bertahap dengan mematuhi protokol COVID kita akan melakukan lagi di lapangan Merdeka. Oh ya, jadi Pada saat Car Free Day bisa jalan. Terus untuk 28 Oktober ini bagaimana ini, Bu? Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita tinggal menunggu petunjuk dari provinsi, sama halnya pada saat kemarin itu pada saat 17 Agustus itu kan paskibraka tidak dilakukan, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Iya, jadi kita untuk 28 Oktober nanti ini kita tinggal menunggu juknisnya. Kalau memang dilakukan sama dengan tahun lalu ya kita lakukan. Kalau misalnya ada perubahan terkait dengan pandemi ini ya kita menyesuaikan. Saja, iya. Ya, jadi belum ada juknis yang kami terima, terkait rencana terkait bagaimana dengan upacara nanti Sumpah Pemuda ini. Iya, belum ada. Tapi itu tetap di sektornya pemuda olahraga ya, punya? Iya. Sekarang kita dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga. Iya. Kita kan selalu bersinergi atau berkolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait. Terkait olahraga pun saya dengar ini kan ke depan ini akan ada pembangunan GOR ya, gedung. Sebenarnya sudah ada dalam DPA program 2020 ini. Ya. Namun karena adanya pandemi semua DAK itu kan dihapus. Ya, termasuk GOR itu ya. Termasuk GOR itu. Jadi sampai sekarang belum, kita masih berupaya untuk mengembalikan dana GOR tersebut. Mudah-mudahan di 2021 bisa kembali. Dalam era new normal ini mengembalikan ekonomi ini kan salah satu pendorongnya itu adalah pariwisata, UMKM, olahraga. Dalam waktu dekat ini selain programnya. Iya, jadi kita sekarang melakukan pendekatan ke masyarakat. Iya. Jadi bagaimana dia tetap melakukan usahanya. Kita kan ada ekonomi kreatif ya di dalamnya. Iya. Ada usaha-usaha kecil juga. Jadi kita bagaimana mendorong UMKM ini atau ekonomi kreatif ini supaya tetap beraktivitas, tetap melakukan usahanya untuk mempertahankan atau memulihkan perekonomian kita. Jadi kita sudah mulai melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan meskipun maksudnya jumlah orang itu terbatas. Iya. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Iya, dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi dengan misalnya kita sampaikan melakukan diskon-diskon. Jadi itu kan bisa menarik bisa menarik pengunjung, bisa menarik yang perbelanjaan itu. Jadi memang salah satu cara itu adalah dengan melakukan diskon-diskon baik perhotelan maupun dengan sektor-sektor usaha yang lain. Ini kan yang menarik kemarin ini di awal kepemimpinan Bupati ini, Pak Bupati
Pak Dr. Ramdan Mahmud langsung membuat kampung kontainer, Pung. Iya. Ada kampung kontainer, ada Pak Dupa, ada beberapa. Ini kan yang saya rasa cukup efektif dalam mengangkat memulihkan perekonomian kita. Ada tidak upaya untuk mendorong itu, kasih rame itu kan, minimal ada acara pemerintah di Pak Dupa kah, di mana kah? Iya. Jadi karena itu kan semacam event ya. Nah, kalau event itu kan terdaftar atau terjadwal. Ya. Jadi untuk sementara kita belum ada event untuk itu. Namun yang kita dorong ini ada objek wisata yang baru di Danau Tempe. Danau Tempe, Pung. Iya, dengan adanya pelaku usaha Selamat Group. Selamat Group itu sudah membuat rumah terapung yang dilengkapi dengan banana booth, dengan donat booth di sana. Sudah ada. Jadi di situ juga kita harapkan nanti ada pelaku-pelaku pariwisata yang bisa bergabung. Supaya bisa lebih ramai. Seperti itu yang kita harapkan, ya, Danau Tempe pernah menjadi danau terbesar, danau kebanggaan. Nah, kita akan mengembalikan, insya Allah kita akan mengembalikan sama dengan mengembalikan seperti apa yang disampaikan Pak Bupati, programnya mengembalikan kejayaan sutra, ya, dengan berbagai upaya, dengan berbagai bantuan, termasuk support dari Bapak Gubernur itu. Kita juga berupaya bagaimana caranya mengembalikan Danau Tempe ini seperti yang sebelumnya yang dikenal dengan rumah terapungnya. Ya. Terus bagaimana Festival Danau Tempe, Po? Itu masih jalan? Festival Danau Tempe tahun kemarin itu 2019 tidak jalan. Tahun ini pun ada, tapi karena adanya pandemi ini kita tidak laksanakan karena itu menghindari kerumunan. Ya, tapi insya Allah ke depan 2021 kita tetap laksanakan dan kami akan jadwalkan, akan membuat semacam kalender event. Kalender event bukan hanya kalender event untuk Danau Tempe itu pariwisata, untuk Festival Danau Tempe itu kan sudah masuk dalam kalender event provinsi. Dan ke depan 2021 ini saya akan membuat kalender event khusus untuk Kabupaten Wajo. Jadi jadi terutama kami melirik ya sejak ditugaskannya kami di Dinas Pariwisata itu, kami melihat beberapa event sebenarnya hanya tinggal butuh koordinasi, butuh fasilitasi. Sehingga ini kita bisa lakukan karena potensi itu ada. Jadi potensi itu ada, tinggal itu tadi mengkoordinir saja. Tinggal mengkoordinir ya, dan memfasilitasi, membantu. Mempromosikan. Ya, saya kira itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Insya Allah. Atakai, perkembangan di Atakai nanti. Oh ya. Terus yang Atakai kan kita dengar ini mau jadi kawasan wisata. Iya. Apa-apa yang mau dilakukan di situ, Bu? Apakah mau dibuat arena balap? Inilah kalau Atakai kita akan mencoba melihat, menginventaris dulu, inventarisir semua aset-aset yang ada di sana. Aset dulu ya. Iya. Kemudian ke depan kami sudah sebenarnya mengajak salah satu investor untuk melihat. Oh, kita melibatkan pihak ketiga. Kita ini tergantung dari situasi, itu kan butuh proses. Oh, iya. Jadi ini karena butuh proses, tentunya kan pasti ada regulasinya, harus ada kajiannya, harus ada apanya. Jadi kita hanya berupaya dulu bagaimana mendatangkan investor. Kalau memang memungkinkan untuk itu, kita akan kerjasamakan dengan pihak ketiga. Ya. Ataukah bisa juga kita mengupayakan dana dari luar, apakah dari APBN ataukah APBD untuk membantu memulihkan objek wisata kita yang ada di sana. Terakhir, Bu, ini kan tiga yang kita perlu bangkitkan: pariwisata, pemuda, dengan olahraga, Bu. Kita perempuan, Bu, bagaimana caranya kita atur semua ini? Kalau saya sih
Ya. Nggak Saya berat, kan hanya- nggak berat itu. Saya kan hanya manajer, Manajer, maintenance orang ya. memanage semua Ya. objek, semua tugas di bidang kepemudaan Ya. yang berkaitan dengan sektor olahraga, Ya. bidang olahraga, sektor pariwisata. Jadi kita kan tinggal membagi tugas masing-masing. Kemudian kita mengkoordinasikan. Jadi saya pikir sepanjang kita memberikan kewenangan kepada masing-masing bidang Ya. untuk melakukan sesuai dengan tupoksinya, saya pikir tidak ada masalah. Iya. Dalam proses penarikan dana kira-kira ndak tempat ini tuh Bu, umpama di Kementerian Kepemudaan, di Kementerian Olahraga, di Kementerian Pariwisata, Tidak, enggak. tidak ada karena mereka punya masing-masing bidang. Oh. Sektor pariwisata mereka punya bidang. Kementerian Pariwisata punya bidang pariwisata, ada bidang pemasaran, ada bidang destinasi. Jadi masing-masing ada tupoksinya. Oh, jadi lebih Begitu juga diperhatikan. kepemudaan juga ada asdepnya masing-masing. Aspeknya. Iya, jadi jelas, sangat jelas di mana dia berada. Undang-undang kepemudaan Perda Bu. Ya, Perda kepemudaan sudah didorong ya Bu. yang sekarang sementara berjalan Perda kepariwisataan. Untuk Iya, kepemudaan pembangunan belum ya Bu. kepemudaan. Mungkin ada closing statement Bung, apa yang ingin disampaikan di penontonnya Celote Muda terkait kepemudaan, mungkin bagaimana kita menghadapi masa pandemi Bung, apa? Terima kasih. Jadi baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentunya pertama kita harus jaga imun. Ya. Dan setiap beraktivitas kita tetap berpedoman kepada protokol kesehatan, itu pertama. Kemudian selanjutnya setelah melakukan semua ini, kita secara berangsur-angsur kita melakukan kegiatan, melakukan kegiatan untuk bagaimana mengembalikan atau memulihkan perekonomian yang ada di Kabupaten Wajo. Dan salah satu tulang punggung adalah di sektor pariwisata. Ya, karena dia adalah pelaku-pelaku ekonomi yang ada dan semua berada di level yang menentukan untuk Ayo ke Wajo. Iya, jadi mungkin itu saja Bu ya. Iya, Terima kasih makasih. banyak atas Iya, waktunya iya. bisa hadir di Celote Muda Bu. Terima Dan kasih. Insya Allah kita akan ketemu di edisi Celote Muda selanjutnya, tentu dengan narasumber yang capable dan menguasai bidangnya masing-masing. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak Bu.